bukan pakai perasaan. Ini agama ekstrim, ini semuanya haram, semuanya tidak boleh. Ada berapa hal yang diharamkan dalam agama dan berapa banyak yang dihalalkan. Kita bicara seperti ini, apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ekstrim-ekstrim. Bukan. Kalau seandainya ini nggak disebutkan, tidak perlu kita sebutkan. Kalau seandainya ini nggak halal, kalau seandainya ini dihalalkan, kita akan katakan itu halal. Kalau Allah firmankan, kalau musik itu boleh, ya kita katakan boleh. Tapi kalau Allah mengatakan bahwasanya, wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi yudilla an sabilillah. Yuhayri wa yatakhidaha huzwa. Di antara manusia yang menjadikan ucapan-ucapan sendal gurau, lahwal hadis, menjadikan perkataan-perkataan yang sia-sia, dijadikannya wasilah untuk menghalangi manusia dari mengingat Allah. Apa ini perkataan yang sia-sia yang bisa menghalangi manusia dari mengingat Allah? Para ulama menjelaskan, sahabat menjelaskan, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, hampir rata-rata sahabat hampir sepakat bahwasanya lahul hadis itu adalah musik, lagu-lagu yang bisa memalingkan kita. Musik dan lagu-lagu, biduan-biduan wanita dan biduan laki-laki juga yang banyak melarikan kita. Allah musta'an. Dalam kondisi seperti ini ya akhi, saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang mendengarkan suara saya, yang menyaksikan mungkin kajian ini, mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada, hendaknya kita introspeksi diri. Jadi pentingnya kita belajar agama. Ya jangan sampai kita terjerumus pada sebuah kemaksiatan dan kita tidak sadar bahwa itu maksiat. Karena kebodohan kita, karena kesombongan kita. Maka saya adalah profesor, doktor, masya Allah. Ada subhanallah anak pemandangan buat saya agak terharu. Ada seorang anak misi di sebuah kajian di salah satu masjid di Palembang ini. Subhanallah, di antara hadirin yang aktif, di antara jemaah yang hadir, itu di antara mereka ada profesor doktor Universitas Sriwijaya, ya, Unsri. Ada profesor doktor dan beliau itu aktif mengikuti kajian ini. Setelah berjalan sekian kali pertemuan, baru dikasih tahu kok ini adalah profesor doktor. Masya Allah. Dan orangnya sudah lanjut usia, masya Allah, tawadhu, sudah menampakkan dirinya dari seorang profesor doktor. Dan saya izin, saya minta maaf loh, saya duduk di depanmu, saya senang sekali. Subhanallah, kita butuh orang-orang yang seperti ini. Dia merendahkan dirinya, bukan merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merendahkan dirinya untuk mencari kebenaran, merendahkan dirinya untuk Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Bukan dia mengadahkan kewarnanya, dia tampakkan dirinya, atau dia bersikap sombong, menghina orang, menolak kebenaran, tidak mau duduk. Siapa dia itu? Anak muda, ngapain saya? Ini pelajaran penting. Allah ini pelajaran penting. Allah akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Ini penting. Kita ini sudah ibadah, kita sudah coba
Kita merenunglah ya ikhwan, umur kita ini berapa sekarang? 40, 50 tahun, anggaplah 40 tahun atau kepala 5. Sholat kita tidak benar, sholat aja Masya Allah tidak benar, rukuk dan sujudnya nggak sempurna, takbiratul ihramnya nggak tepat, bacaan al-fatihahnya banyak salahnya, doa-doanya asal diucapkan. Terus kok saat ini tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah. Sebelumnya maksiat jalan terus dan ogah untuk menuntut ilmu agama, untuk menebalkan keimanan, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak mau belajar dan kondisinya seperti itu. Kok sewaktu-waktu diambil oleh Allah? Dalam kondisi seperti itu, siapkah kita? Betapa malunya kita. Ya sholatnya seperti itu, dikiranya dia yuhsinuna sun'ah. Au nabiyukum bil akhsarina a'mala, disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Hal nabiyukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Maukah aku beritahu kepada kalian siapa orang-orang yang merugi, orang-orang yang merugi di hari kiamat, yang menyesali amal perbuatannya nanti di hari kiamat, yaitu mereka ketika di dunia mereka menurut dia beribadah, kepada Allah, padahal dia hakikatnya dalam kesesatan. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang tersesat, usahanya tersesat, jauh dari petunjuk, dari apa-apa yang mereka lakukan selama ini, jauh dari petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bagaimana sebenarnya Allah Islam? Mereka yang tersesat dengan usahanya, dan mereka mengira mereka sedang beramal ibadah, sebaik-baik ibadah. Tapi di hari kiamat tidak bakal. Yang saya ceritakan kemarin ya, orang zikir, orang maghrib itu zikir sekian ribu kali, ternyata tidak dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah karena salah zikirnya. Dan dalam riwayat yang sahih ada orang yang salat 40 sanah atau 60 sanah, orang yang salat 40 tahun atau 60 tahun. Dalam sebuah riwayat disebutkan 60 tahun salat, walam tuqbal minhu raka'ah, satu rakaat aja enggak diterima oleh Allah. Bayangin, satu rakaat aja enggak diterima oleh Allah. Ini hadisnya sahih. Terus gimana kita? Ibadah jalan terus, maksiat jalan terus, dan dia mengira dia dalam sebaik-baik amalan. Dia datang kepada Allah, menghadap kepada Allah, membawa haji, umrah, salat, sedekah, tapi enggak diterima sama Allah. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini ya ikhwan, mukaddimah dari kajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi, mari kita banyak beristighfar. Gak usah banyak komen, gak usah banyak komentar, gak usah banyak komen di status yang enggak menyalahkan sana sini, gak usah. Banyaklah beristighfar kepada Allah, karena Allah tidak akan mengangkat musibah ini dengan komentar kita, tapi Allah akan mengangkat musibah ini dengan istighfar kita, insya Allah. Nah, selanjutnya sifatnya orang-orang yang beriman, sifatnya orang-orang yang bertakwa.
atau beriman secara lahir dan batin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu mereka yang beriman kepada apa-apa yang telah terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Quran. Dan mereka juga beriman terhadap apa yang telah diturunkan untuk mereka. Maksud ayat ini adalah orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ahlul kitab. Jadi dia beriman kepada dua kitab yang telah diturunkan kepada Nabi mereka sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika datang dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman terhadap kitab yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti ini yu'tihumullahu ajrahum marratain, dia mendapatkan pahala dari sisi Allah dua kali. Masya Allah. Pahala dari keimanan mereka kepada Nabi mereka sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab yang diturunkan kepada mereka, dan juga pahala yang kedua, pahala keimanan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bihi wa min haula'i man yu'minu bihi wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun. Dan demikianlah telah aku turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab, dan orang-orang yang telah aku berikan kitab sebelum engkau mereka beriman, dan orang-orang ahli kitab sebelum engkau atau orang-orang yang beriman kepada Nabi sebelum engkau Muhammad, mereka juga beriman kepada Al-Quran ini. Dan di antara orang-orang kafir musyrik ada yang masuk Islam beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, dan tidaklah kufur terhadap ayat-ayat kami kecuali hanya orang-orang yang kafir. Dalam surat Al-Ankabut ayat 47. Dalam ayat yang lain, wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru. Masyaallah. Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru. Dan apabila dibacakan kepada mereka, kepada ahli kitab, orang-orang yang ahli kitab, ada sebagian orang-orang ahli kitab, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka mengatakan kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar datang dari Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin, dan kami sebelum datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diturunkannya Al-Quran, kami juga beriman kepada Nabi kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi kami. Ulaika yu'tawna ajrahum marratain. Masya Allah, mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dua kali atas kesabaran mereka, di atas keimanan kepada Nabi mereka. Kemudian ketika datang dakwah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka juga beriman. Masya Allah. Ini dalam surat Al-Qasas ayat 53 sampai 54. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna. Ini juga disebutkan dalam surat Al-Hadid
ayat 28 surat Al-Hadid ayat 28 Allah berfirman ditujukan kepada orang-orang Nasara, orang-orang yang Nasara. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang-orang Nasara pada zamannya Nabi Isa. Wahai orang-orang yang beriman kepada Isa, gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman kepada Isa, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau beriman kepada Muhammad, yu'tikum kiflain, Allah akan berikan kepada 2 kali pahala. Min rahmati, dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum, dan Allah akan menjadikan bagi kalian, memberikan kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya. Cahaya di sini maksudnya petunjuk yang menerangi kita di dunia ini sehingga kita tidak tersesat dari jalannya Allah. Dan juga petunjuk ini bisa menerangi kita di hari kiamat kelak tatkala kita menyeberang sirat, jembatannya Allah Subhanahu wa taala yang menerangi kita ketika kita berjalan di atas siratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan, Masya Allah, cahaya ini ada 2 cahaya. Cahaya di dunia, kita hidup tidak tersesat, kita hidup terarah, mengetahui kebenaran, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang hak. Tahu, oh ini al-haq, ini batil, sehingga dia ikuti kebenaran, dia jauhi kebatilan. Itu di dunia. Allah akan jamin orang-orang yang beriman dengan jaminan cahaya di dunia, dan di akhirat nanti tatkala kita Allah musta'an menyeberangi jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, alamatnya jahanam. Dan disebutkan bahwasanya jalan ini atau sirat itu yang akan kita seberangi nanti lebih tajam daripada pedang, yang lebih kecil daripada syarah. Nah, dikatakan seperti itu. Tapi yang jelas orang melewatinya sesuai dengan amal ibadahnya. Orang melewatinya sesuai dengan apa? Sesuai dengan amal ibadahnya. Dan juga orang melewatinya tadi bermacam-macam. Ada yang merayap, ada yang merangkak, ada yang jalan biasa, ada yang berlari, ada yang bagaikan kilat, sesuai dengan amal perbuatannya. Karih, bahkan ada yang subhanallah seperti hembusan angin cepat sekali, sesuai dengan amal perbuatannya. Dan semua orang menyeberanginya tanpa terkecuali, sampai Nabi pun mengucapkan Allahumma salli sallim, Allahumma salli sallim, ya Allah selamatkanlah aku, selamatkanlah aku ya Allah. Makanya kita di dunia ini juga sering mengucapkan kata-kata ini, Allahumma salli sallim, Allahumma salli sallim. Allahumma salli sallim, ya Allah selamatkanlah aku, selamatkanlah. Apalagi kita orang hidup ini tak lepas dari fitnah dan ujian. Kadang jatuh, kadang tersungkur, kadang terluka kita. Bahkan kadang orang mati, maksudnya mati hatinya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan yang kuat. Akhirnya dia mati dalam kondisi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat loh ikhwan hidup ini. Berat ujian ini. Berapa kali kita sering kita mendengar fulan berubah,
Najasyi ini adalah seorang pemimpin di negeri Habasyah, Ethiopia. Habasyah itu Afrika. Dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Najasyi ini juga mendapati sifat-sifat yang ditemukan pada diri Rasulullah SAW dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW seperti apa yang dimaktub dan disebutkan dalam kitab-kitab mereka, sehingga mereka beriman. Cukup, insyaallah kita teruskan habis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها
وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن
لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون
أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة
تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا
وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك لنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين. Sifat orang yang beriman selanjutnya yang terakhir dari ayat yang kelima ini, yang terakhir atau ayat yang keempat, wabil akhirati hum yuqinun. Ini sifat yang terakhir yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari kiamat, hari akhir, mereka meyakini dan beriman. Al-akhirah dinamakan wabil akhirati, yaitu hari akhir, yaitu hari kiamat. Dinamakan hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah itu. Tidak ada lagi hari setelah itu. Ini yang terakhir. Adapun dunia dalam bahasa Arabnya dunia, ad-dunya wal akhirah, gitu kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Dinamakan dunia li'annaha al-yawmu al-adna. Dinamakan dunia karena hari-harinya amat sangat pendek dan dekat. Tidak kekal, pendek. Umurnya itu pendek dunia ini. Dan segala sesuatu yang belum terjadi di dunia ini dan akan terjadi seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW atau yang disebutkan dalam Al-Quran, Dajjal, Ya'juj wal Ma'juj akan datang cepat atau lambat, karena ada limitnya dunia ini. Yang no limit di mana?
Yang no limit di akhirat. Tidak ada batasnya sudah. Khulud, kekal, abadi, selamanya. Yang sudah masuk neraka dan mereka yang layak kekal di neraka, maka Allah kekalkan mereka. Yang masuk surga sudah enggak akan mungkin mereka keluar dari surga, kekal selama-lamanya. Bahkan nanti kalau sudah semuanya masuk, penduduk surga masuk ke surganya, penduduk jannah masuk ke jannahnya, penduduk neraka masuk ke nerakanya, dan mereka yang kekal di neraka dari kalangan kufar, munafik, musyrik yang kekal di dalam neraka, kemudian Allah datangkan maut itu, kematian itu diwujudkan seperti seekor kabsh, kambing, kemudian disembelih antara surga dengan neraka. Kemudian Allah berfirman, ya ahlal jannah khuludun bila maut, wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penduduk surga, kalian kekal di dalamnya dan tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kalian kekal di dalam neraka dan tidak ada lagi kematian setelah ini. Makanya dunia ini ya akhi, cepat atau lambat pasti akan datang juga. Makanya ajal kita ini cepat atau lambat pasti akan datang juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kenapa ya ikhwan diulang wabil akhirati hum yuqinun, kepada hari kiamat mereka beriman dan meyakini, padahal hari kiamat ini termasuk dari perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sudah disebutkan di awal ayat. Kenapa diulang lagi di sini? Diulangi menunjukkan akan pentingnya dan perkara hari kiamat yang sering kali dilupakan oleh manusia. Karena barang siapa yang beriman kepada hari akhir, pasti dia akan mempersiapkan diri dengan amal saleh, dengan memperbaharui taubat, dengan meninggalkan perbuatan yang buruk dan dosa. Ini pentingnya ya ikhwan. Ya subhanallah, beriman pada hari akhir ini jadi standar keimanan seorang ya ikhwan. Kalau orang beriman pada hari akhir, hari pembalasannya, tidak ada lagi kezaliman, kata Allah. Ditegakkan mawazinul qisṭa yaumil qiyamah, ditegakkan timbangan keadilan itu, tidak ada lagi orang mau main-main, tidak ada lagi pengacara nanti di hadapan Allah yang akan bela kita. Tidak bisa. Kita mau sedekahkan dunia dengan seisinya agar supaya kita bebas dari neraka, tidak bisa. Antum punya bala tentara, kekuatan sekuat apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun anggota anda, tidak bisa membela anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berikan manfaat kepada anak dan istrinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya Fatimah, salini min mali ma syi'ti, inni la ughni anki min Allah syai'a. Ketika beliau berbicara langsung pada putrinya yang tercinta, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, mintalah kepadaku dari hartaku semaumu, silahkan. Tapi ingat, aku tidak bisa memberikan manfaat untukmu nanti di hari kiamat. Untuk itu ya akhi, kalau orang itu beriman pada hari kiamat, itu tampak dalam amal perbuatannya, kata Syekh. Dia akan menjaga dirinya, dia akan lakukan persiapan demi persiapan, dia sibukkan dengan aibnya sendiri, dia berbanyak amal saleh. Setelah dia menjaga kewajiban, dia tinggalkan perbuatan yang buruk. Sehingga nggak ada celah baginya untuk ngomongin orang, cibirin orang, lihat aib orang, apalagi mencela atau mencari kesalahan orang lain. Tidak ada waktu buat dia, karena sibuk dengan dirinya. Dan ini tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kapan?
tatkala hamba tersebut sibuk dengan aibnya sendiri. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan sibukkan hamba tersebut untuk mengurusi dirinya sendiri, untuk mengurusi aibnya sendiri. Bahkan tidak banyak melihat kebaikan dirinya, tapi yang tampak di depan matanya adalah apa? Dosa dan kesalahan dan kekurangan. Itu tanda-tanda kebaikan dan termasuk sifatnya orang yang beriman. Kita beriman pada hari ya akhi. Kalau antum tanya orang di luar, rukun iman Anda berapa? Anda 6, akan sebutkan yang lancar. Beriman kepada hari kiamat, qada dan qadar. Tapi dilihat perbuatannya. Bukan seperti orang yang beriman kepada hari kiamat. Berbicara bohong, membolimi tetangga. Subhanallah. Benci kepada orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh dibenci. Orang-orang ahli sunnah dibenci, disingkirkan, dicibir. Na'udzubillah min dzalik. Dizalimi, la haula wala quwwata illa billah, diintimidasi. Astagfirullahaladzim. Mana tanda-tanda sebagai orang yang beriman pada hari kiamat? Makanya Allah ulangi di ayat yang keempat ini, setelah Allah menyebutkan beriman pada yang gaib. Padahal hari kiamat termasuk hal yang gaib. Sebenarnya cukuplah apa yang disampaikan oleh Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, cukup. Yaitu orang-orang yang beriman pada hal yang gaib. Hari kiamat dengan perkara yang gaib sudah cukup. Tapi Allah ternyata ulangi lagi, wa bil akhirati hum yuqinun. Ini menunjukkan akan pentingnya, tingginya perkara beriman pada hari kiamat. Ya ikhwan, kalau antum tidak mendapatkan hak antum di dunia ini, ingatlah, pokoknya antum dizalimi orang dan antum tidak bisa melawan kezaliman tersebut. Ngalah istilahnya, karena posisi kita yang lemah, dompet tidak ada isinya, gitu kan, kekuatan duit tidak punya, kekuatan kenal dengan jabatan seorang pejabat yang tinggi tidak punya juga, tidak apa-apa, tidak usah gelisah, tidak usah takut, adukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, masih ada hari kiamat, masih ada hari kiamat. Bagi orang-orang yang merasa aman dengan kemaksiatan yang dia lakukan di dunia ini, dengan menzalimi orang, tapi yang dihukum orang lain, mengambil hak orang lain, tapi yang dipenjarakan orang lain, dengan memakan harta rakyat, korupsi dan yang lainnya, bahkan menghalang-halangi dakwah ini, menghalang-halangi dakwah Islam, dakwah tauhid. Ya subhanallah, bahkan para dai dikambing hitamkan sampai masjidnya ditutup. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, Anda yang melakukan seperti ini, ingat ya, ada hari kiamat. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyaklah kejadian. Ya subhanallah, Allah saksikan, Allah persaksikan, Allah tunjukkan di dunia ini orang-orang seperti ini diadab sebelum adab hari kiamat. Orang-orang seperti ini Allah tegur, datangkan tegurannya sebelum datang hari kiamat. Ini hendaknya harus jadi cerminan gitu. Gimana? Sekali lagi ya ikhwan, jangan lupakan paling. Jangan lupakan paling. Bagaimana kondisi mereka? Bagaimana kondisi mereka? Keagamaan mereka bagaimana? Jauhnya mereka terhadap tauhid dan akidah bagaimana? Subhanallah. Walhamdulillah. Dan segala puji bagi Allah, sekarang dakwah yang menyebar di Palu mayoritas adalah dakwah ahli sunnah. Subhanallah, banyak pengungsi-pengungsi sekarang ini, masya Allah, rata yang mengisi adalah ahli sunnah dari kalangan asatidzah kita. Subhanallah, jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan. Sebenarnya anda dijadwal untuk datang ke sana, tapi kondisi dzuruf yang tidak mengizinkan, kondisi subhanallah, rindu sebenarnya untuk ke sana. Anda diminta berkali-kali ke Lombok, ke Palu, sama sebagai asatidzah yang lainnya, tapi qadarullah tidak bisa, karena ada dzuruf yang tidak bisa ditinggalkan. Terus sebenarnya hati ini rindu juga mengingat mereka. Allahu Akbar, bersyukur ya ikhwan bisa menyelamatkan mereka. Jadi ada hikmah yang sangat besar dari petaka yang Allah turunkan. Kaum muslimin berbondong-bondong kembali kepada akidah yang benar, belajar subuh-subuh ya ikhwan, belajar tauhid, akidah, dan terus dan roja. Masya Allah, jazakallah khairan, asatidzah di Roja di Jakarta terus dijadwal bolak-balik ke sana sampai hari ini.
Dan ini keberkahan. Dakwah seperti ini dihalangi. Dakwah mengajak orang untuk bertauhid, proyek akidah yang rusak dihalangi. Takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini hendaknya takut pada Allah Subhanahu. Ada hari kiamat, saudaraku. Ada hari akhir, saudara. La ilaha illallah. Allahumma musta'an. Orang yang zalim semata-mata, semena-mena pada keluarganya, anak istrinya, tidak mau menafkahi anak dan istri. Menzalimi anak-anaknya. Astagfirullahaladzim. Ingat ya, ada hari kiamat. Yang durhaka sama orang tua sebelum dibalas sama Allah, dan durhaka pada orang tua itu azabnya disegerakan di dunia sebelum akhir. Ada hari kiamat. Ya Allah ya ikhwan, apa yang kita pelajari dari awal ini pertemuan yang ke-17, cukup kita mengimani hari kiamat ini ya Allah. Cukup kita benar-benar merasapi akan datangnya hari kiamat. Apa yang kalau kita benar-benar yakin akan datang hari kiamat, kita akan, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita persiapkan? Bekal apa yang sudah kita punya untuk menghadap Allah sewaktu-waktu? Dan hari kiamat prosesnya dengan kematian. Man mata faqad qamat qiyamatuh. Orang yang mati berarti sudah dimulai proses hari kiamat pada dirinya. Apa yang sudah kita siapkan? Allah musta'an. Nah, inilah 5 sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Al-Quran secara lahir dan batin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutupnya dengan firman-Nya, ulaika ala hudab min rabbihim. Mereka lah orang-orang yang di atas petunjuk Tuhan mereka. Mereka lah orang-orang yang senantiasa di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Di dunia mereka di atas petunjuk, di atas manhaj, metode beragama yang benar, tidak tersesat. Ala tariqin sahih, kata Syekh, di atas jalan yang sahih, yang benar. Tariqun wadih, jalan yang jelas, terang benderang, la ijaja fih, tidak berbelok. Di atas jalan yang lurus, tidak berbelok. Di atas jalan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menyusurinya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung di akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim, di dunia. Mereka lah orang-orang yang di atas petunjuk di dunia. Maksudnya mereka di atas petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya di dunia. Tidak berpaling dari petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shiratal mustaqim. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung di mana ini? Di akhirat. Dengan apa? Dengan jannahnya Allah, jannatul naim, jannatul khuldi, al-falah, keberuntungan yang sebenarnya tatkala kita diseru oleh Allah untuk udkhuluha bisalam, masuklah ke surgaku dengan penuh keselamatan. Ini kemenangan yang sebenarnya. Ini keberuntungannya, tidak ada lagi keberuntungan yang lebih beruntung daripada ini. Al-fawz wal husul al-ajr azim. Kemenangan dengan mendapatkan pahala yang agung. Wa ulaika humul muflihun. Naam. Hanya orang-orang yang beriman inilah yang mendapatkan keberuntungan. Dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an dengan lahir dan batin, inilah yang mendapatkan jalan petunjuk yang lurus di dunia dan keberuntungan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, khusus mereka. Nah, ada qismu tsani, bagian yang kedua dari macam manusia yang kita sebutkan di depan. Ada 3 manusia. Al-Quran ini diturunkan pada 3 manusia.
Ada orang yang beriman dengan lahir dan batin. Yang kedua, orang yang kufur kepada Al-Quran lahir dan batin. Ada orang yang menampakkan keimanan dan lahirnya, dalam lahirnya, adapun batinnya dia kufur, yaitu orang munafik. Bagian yang kedua yaitu orang-orang yang kufur kepada Al-Quran lahir dan batin. Allah sebutkan cuma 2 ayat saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa lahum 'adzabun 'adzim. 2 ayat ini aja. 2 ayat untuk orang-orang kafir. 4 ayat atau 5 ayat pertama bahas banyak adalah orang-orang yang beriman. 2 ayat untuk orang-orang kafir, sisanya 13 ayat untuk orang-orang munafik. Luar biasa sekali orang munafik. Nah, innal ladzina kafaru, al-kufru artinya tidak beriman. Al-kufru hadamul iman, tidak beriman. Wal imtina' min ad-dukhuli fihi, dan enggan untuk masuk ke dalam Islam, dalam keimanan. Dan pada asalnya kata-kata kufur itu artinya as-sitru, menutupi. Kufur itu dalam bahasa Arab al-kufru, kafara, al-kufru masdarnya kafara yakfuru kufrun atau kufrun. Al-kufru makna lughah, makna dari versi bahasa artinya as-sitru, tertutupi atau menutupi. Kafara syai'a, kafara syai', kufur pada sesuatu artinya berarti menutupinya, menutupinya. Wa takfirus sayyi'at, nah ini takfir sayyi'at, tutupilah ya Allah. Satruhu wa ta'at wa taqdiyatu ya wa kafrana sayyi'at ya Allah, tutupilah dosa-dosaku dan ampunilah. Tutupilah dosa-dosa di dunia dan di akhirat, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Subhanallah. Wa mahwa izalatuha, dan juga artinya mahwuha, menghilangkannya. Wa kaffir anna sayyi'atina, itu artinya menutupi dan juga menghilangkan, maksudnya menghapus. Ya Allah, tutupilah dosaku di dunia dan ampunilah dosaku di akhirat. Wa summiya az-zari'u kafiran, sehingga dinamakan seorang zari', petani. Zari', az-zari', orang yang bercocok tanam, petani. Zari' itu petani. Itu juga dinamakan dalam bahasa yang lain artinya kafir. Man abuka, ma abuka, ma ya'mul abuka, abi ya'malu kafiran. Abi kafir, bapakku kafir. Bukan kafir maksudnya keluar dari Islam, bapakku seorang petani. Wong Palembang dibilangi ayahmu kafir, kok bisa nyambut parang, badik juga diambil. Kok perlu pedangnya Sultan Mahmud diambil dari Sultan Mahmud Badaruddin II rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa jazakallahu 'anil Islam wal muslimina khairan. Kafir artinya petani. Kenapa dinamakan petani itu kafir? Li'annahum li'annahu yughatti al-budura bid-dafni fil ardi. Subhanallah, ini bahasa Arab ini ajib ini. Karena dia menutupi benih di dalam, enggak mungkin benih itu ditabur begitu aja ditanam, enggak ditutupi. Ya kan?
seperti kedelai, kacang, jagung, itu kan harus ditutupi lah. Nggak tutupi, dimakan binatang. Kalau nggak dia akan busuk. Makanya habis dimasukkan ke lubangnya ditutupi. Itulah karena kerjaannya nutupin biji kayak gini ini dengan tanah, makanya dikatakan kafir. Jadi kata-kata menutupi tadi, kafaro menutupi. Makanya repot juga ngomong sama orang bodoh kan ya. Na'udzubillah minal jahal. Semoga Allah jauhkan kita dari kebodohan. Nah, kita pengennya ke barat atau pahamnya ke timur. Akhirnya cekcok, berantem. Itulah kalau kita berhadapan dengan orang bodoh. Disebutkan dalam Al-Quran ya ikhwan. Petani itu disebut dalam Al-Quran dengan kata-kata kuffar, jamak kafir. Kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu. Kamathali ghaithin dalam surat Al-Hadid ayat 20. Yu'jibul kuffara kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Seperti hujan. Masya Allah, hujan ini ada dua macam ikhwan. Dalam bahasa Arab itu disebutkan ada dua bahasa hujan ini. Al-ghaith wal matar. Al-ghaith wal matar. Apa bedanya matar dengan ghaith? Dan kayak seperti ini dipelajari dalam fikih lughah, fikih bahasa. Jadi bahasa itu ada fikihnya juga. Perbedaan-bedaan apa bedanya al-ghaith dengan matar? Apa bedanya apa ya? Al-hadis wal kalam. Hadis wal kalam sama-sama artinya ucapan, tapi disebutkan perbedaannya oleh para ulama lughah. Al-ghaith itu hujan yang bermanfaat, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang menghilangkan kekeringan dan ketandusan di muka bumi, mendatangkan kita yang jadi segar kembali. Ya Allah, ya Rabb, Allahumma aghithna ya Rabbi, ya Allah. Semoga Allah turunkan hujan buat kita ya Allah. Allahumma aghithna ya Allah. Allahumma aghithna wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, turunkanlah hujan bagi kami dan jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa. Ghais itu hujan yang bermanfaat. Adapun yang kedua, al-matar. Matar ini disebutkan al-matar di sini, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan matar. Itu kebanyakan kalau disebutkan pakai kata-kata matar itu hujan yang tidak bermanfaat. Bahkan hujan yang di dalamnya ada azab. Jelas ya ikhwan. Fa'amtarna 'alaihim matara. Sa'al matarul mundirin. Kami turunkan hujan kepada mereka, dan itu seburuk-buruk hujan yang menjadikan seburuk hujan yang akhirnya menjadi musibah buat mereka. Disebutkan dalam Al-Quran. Di sini kamathali ghaithin, perumpamaannya seperti hujan. Ghaith yang bermanfaat, berarti kan ya. A'jabal kufar, hujan yang akhirnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. A'jabal kufar nabatuhu, yang menakjub akhirnya tumbuh tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan ini saking randumnya, hijaunya, suburnya, Masya Allah, para petani itu sampai bertakjub kepada, maksudnya takjub dengan tumbuh-tumbuhan ini. Para petani takjub padanya. A'jabal kuffar nabatuhu. Kufar di sini bukan orang-orang kafir, tapi para petani. Karena ini berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang disebutkan ayat ini. Dan dalam ayat yang lain, enggak cuma ini saja. Nah, siapa yang ayahnya kafir di sini? Angkat tangan. Berat katanya mau mengatakan ayah saya kafir. Kafir makna falah.
Falah yang sering banyak dipakai adalah falah, para petani, atau zari', para petani juga. Yani zari', al-falah, al-kafir. Tapi ternyata yang banyak dipakai dalam Al-Quran kafir. Subhanallah. Ini bahasa fushah kelas 1 ini, tinggi ini fushahnya, kafir ini. Nah, walladzina lam yadkhulu fil imani wa lam yujibu da'i Allah innama summu kuffara li'annahum satarul haqqa wa akhfahu wa lam yuqbar. Kenapa orang kafir yang enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya dikatakan kafir? Karena mereka menutupi kebenaran. Karena mereka menutupi apa? Kebenaran. Sudah dipaparkan kepadanya, tidak mau menerima, seakan-akan tidak tahu. Ditutupi kebenaran itu. Wa akhfaw, disembunyikan. Ditutupi, disembunyikan, dan akhirnya tidak mau menerimanya. Walianna katsiran minhum kama qala ta'ala wajhadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Dan kebanyakan orang kafir kondisinya seperti ini, disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Naml ayat 14. Wajhadu biha, mereka kufur, ingkar kepadanya, kepada kebenaran, kepada agamanya Allah, kepada risalah yang dibawa Rasulullah SAW. Wastaiqanatha anfusuhum, ini Fir'aun ini dan bala tentaranya. Jahadu biha, meyakini. Mereka mengingkari apa yang diyakini. Mereka mengingkari, menolak, tidak beriman apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam, padahal hatinya itu apa? Meyakini itu benar. Dan ini banyak sekali. Sebenarnya apa yang disampaikan Ustaz Umar itu betul ya. Tapi saya belum bisa. Betul Ustaz, saya terima kasih sekali masukan-masukannya Ustaz. Tapi saya nggak berani Ustaz mau mengubah ini Ustaz. Diyakini dalam hati mereka. Menolaknya, ini kan sama menolaknya, nggak mau menerima. Tapi yakin dalam hatinya itu benar. Zulman wa 'uluwa, dan dia lakukan itu sebagai bentuk zulman, kezaliman wa 'uluwa, dan kesombongan. Ini yang dilakukan Fir'aun. Dia menolak dakwahnya Musa alaihissalam dan dia meyakini bahwa Musa ini di atas kebenaran. Dia tolak karena dasar kezaliman dan kecongkakan, kesombongan. Nah, anak kalau mengikuti dakwah sunnah, amplop anak hilang. Zalim, dia berbuat zalim pada dirinya sendiri. Ada orang-orang yang meremehkan kita. Apa sih kajian salafi? Kajian monoton kayak gitu, baca kitab kan. Sampai kapan? Orang sudah sampai ke astronot. Para astronot sudah sampai ke bulan, ke ruang angkasa. Masa kita masih sama kitab tauhid? Sampai kapan kitab tauhid? Ini kesombongan ya, menghina orang, menolak kebenaran. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dulu mereka gembar-gemborkan ekonomi syariah. Ternyata tidak ada ekonomi syariah ya. Yang ada riba semuanya sekarang. Setelah ngambil guru, akhirnya menyesal semuanya sekarang orang-orang yang di ekonomi syariah yang mereka gembar-gemborkan. Allah Ustaz. Taib. Kita cukupkan sampai di sini. Dan kita teruskan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Ada yang bertanya,
Ustaz, bagaimana hukumnya memanjangkan jenggot? Ini pertanyaan kemarin. Memanjangkan jenggot tapi untuk mengikuti tren dan zaman sekarang berjenggot, orang-orang kafir, orang-orang muda petinju aja. Nah, niatnya untuk tren bukan mengikuti sunnah ya. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Kalau itu niatnya ya antum berdosa malah karena mengikuti gaya tren-tren seperti itu. Innamal a'malu binniyat. Kok bukan karena Allah SWT, ya itu yang antum dapatkan. Bahkan antum dapat dosa karena ini syariat. Syariat ini tidak boleh kita berikan kecuali hanya untuk ini ibadah, ikhwan. Memanjangkan jenggot ini ibadah. Tidak boleh kita peruntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ibadah. Oh ini kita niatkan untuk yang lainnya kita berdosa. Syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi ikuti tren-tren seperti itu. Ada pun orang-orang yang kafir sekarang berjenggot dengan gaya dan niat mereka masing-masing, itu bukan dari bagian agama kita. Islam berlepas diri dari apa yang mereka, dan mereka pun amalan mereka tidak akan diterima karena mereka dasarnya bukan dari Islam. Ada pertanyaan yang lain juga, apakah orang yang punya gaji bulanan itu wajib mengeluarkan zakat? Iya, dengan syarat kalau sudah sampai nisab. Nisabnya berapa? 85 gram emas. Berapa kemarin? 68 juta atau 70 juta? 68 atau 60 juta lah kalau sudah antum punya, untuk hati-hatian lah. Karena itu naik turun emas ini 60 juta antum punya duit. Ini syarat yang pertama, sudah sampai nisabnya, punya duit 68 atau 60 juta. Yang kedua, antum miliki selama 1 tahun. Jadi antum tabung sudah sampai 68 juta, ya sudah tunggu 1 tahun. Kalau sampai kita tabung ternyata sudah sampai 60 juta, semenjak sampai 60 juta antum hitung 1 tahun. Sudah 1 tahun keluarkan. Belum sampai 60 juta Isa, tapi anak udah pengen anak enggak kuat, pokoknya anak pengen zakat nih. Iya, enggak apa-apa untuk keluarkan, sedekahkan, tapi jangan diniatkan itu zakat wajib. Ini ingat. Jelas ya? Bukan dipotong gaji sekarang kayak seperti yang rame dan viral sudah. Bukan rahasia lagi. Jadi potong gaji katanya buat zakat. Caranya yang kurang tepat. Terus ada yang tanya lagi, anak lupa ini pertanyaannya, saya cari-cari tidak ketemu. Mungkin yang belum saya jawab pertanyaan kemarin, tolong ikhwan ditanyakan lagi, ditulis lagi ya, insyaallah. Bagaimana pendapat kementerian kita yang ingin menghapus pelajaran masalah perang dalam sejarah Islam? Apa pendapat Anda? Pertama, apakah ini benar-benar benar berita ini? Ini yang pertama. Karena anak nggak ngikuti ya, itu jarang gitu kayak gini-gini. Ustaz, orang Indonesia kok nggak ikuti perkembangan Indonesia? Jawabannya, qala ba'dus salaf, idza waqa'atil fitnah la tastakhbir wa la tukhbir. Para ulama salaf dulu mengatakan, kalau banyak fitnah di zamanmu, jangan cari-cari berita. Dan juga jangan memberitakan ke orang lain. Kalau baca berita itu pusing anak. Ini maksudnya gimana kan?
Baca kok, anak beli koran iya, tapi untuk pempek. Beli koran 2000 di jalan tuh karena orang tua buat memek ya kita beli koran. Baca terus singan. Nggak nyambung anak, berat kelihatannya. Pusing gitu. Karena urusannya udah banyak sekali, kita ini udah banyak masalah lagi. Baca kayak gitu tambah dagdug sekarang nggak karu-karuan. Kok ini berita ini benar? Kok kabar ini benar? Ya siapapun orangnya yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari kiamat, ya nggak setuju lah. Dihapus seperti ini dengan dalih, bukan dalil ya, biar tidak terjadi kekerasan. Bagusnya Bapak Menteri ini mengajarkan, atau Menteri kita, pemimpin kita mengajarkan atau menarik, mengambil buku-buku yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian diajarkan kepada kaum muslimin dengan metode yang benar. Agama yang benar ini disampaikan kepada kaum muslimin dengan pemahaman yang benar, dengan guru yang juga benar, pemahaman yang benar, sehingga tidak salah dalam memahami masalah jihad. Bukan terus dihapus dari pelajaran kayak gini nih. Ini ya ini salah. Jihad itu hukum madin la yaumil qiyamah. Jihad itu nggak bisa dihapus itu sampai hari kiamat. Jihad itu tetap tegak. Tapi kapan ditegakkan? Apa syarat-syaratnya? Ini yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Bukan sembarangan serampangan masang bom di kedutaan Amerika, Australia. Bukan begitu jihad. Dan saya yakin tidak ada ahli sunnah yang menjelaskan seperti ini. Makanya tugasnya Kementerian Agama itu merekrut ustadz-ustadz ahli sunnah untuk menerangkan tentang ahli sunnah yang sebenarnya, akidah ahli sunnah sebenarnya kepada kaum muslimin di Indonesia. Bukunya diganti, itu buku-buku yang ada di pasaran-pasaran yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan fikih, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, fikih dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman yang benar. Aman sudah, gampang aja. Gampang aja dia. Ngomongnya gampang tapi mengambil di sini ya, pesan dari salah satu anak bangsa, ya kan? Kami ini salah satu anak bangsa negeri ini, kalau pengen aman Pak, kembali kepada petunjuknya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, bukan ikuti dai-dai yang karbitan. Dulu pelawak nggak laku lawaknya, dikarbit tes jadi ustadz, fatwa sana fatwa sini, ayo demo, ngajak demo, akhirnya cemooh pemerintah, ngolok-ngolok pemerintah sembarangan. Nggak benar seperti ini, nggak benar. Bahkan banyak di antara jamaah kita ini, jamaah pengajian kita banyak. Kalau kita bicara masalah jangan celah pemerintah, itu masih gimana ada dicela kayak gini. Gimana nggak kita demo? Nggak sadar-sadar mereka. Di demo aja nggak sadar, Ustaz. Berat masih. Berarti ini kan salah guru dari awal. Salah ngambil apa? Guru dari awal. Jadi syubhat itu sudah masuk itu. Benci pada pemerintah itu sudah masuk dari awal. Baru di akhir-akhir ini mau ngaji ahli sunnah. Nah, ini kan harus dulu, permak dulu, apa istilahnya ya, upgrade dulu kan ya, turun mesin, diganti mesinnya akhir. Jadi selama ini kita ambil guru yang salah. Ini afan, kita nggak usah ngomong sama orang, tabu loh akhir. Wallahi tabu loh, ustadz di luar nih ngomong. Sudah jangan ngomong pemerintah. Ini tabu sekali loh di luar sana. Bisa antum dicemooh, antum 01 antum begitu sudah. Ante begitu sudah. Dibayar berapa loh? Selama ini anak itu belum pernah dapat gaji dari pemerintah, kawan. Dan tidak mengharapkan itu. Ya Allah,
berat sampai ustadz-ustadz kita itu banyak diamnya sekarang. Kan di kanan kirinya, wow, habis diserang dia sudah. Tapi tetap ada yang istiqomah, Masya Allah. Meskipun kata-kata, ya Allah, binatang semuanya ditujukan kepada ustadz-ustadz kita. Allah musta'an. Allah musta'an. Sudah. Seberapa itu? Ini. Enggak baca ini gimana tulisannya ini? Ustaz, ana masih punya hutang tapi pengen bersedekah gimana? Hutangnya di bank lagi, astagfirullahaladzim. Pertama, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hutang riba. 1 dirham riba aja itu dosanya itu lebih berat daripada berzina 36 kali. Riba itu memiliki 60 pintu, nggak salah. Di antara pintu-pintunya yang paling ringan dosanya, dosa riba yang paling ringan itu seperti orang menzinai ibunya sendiri. Hadisnya ini sahih semuanya. Misla ayat ya ummah. Man aktsara minar riba kana masiruhu ilal qillah. Dalam hadis sebutkan, mungkin antum belum pernah dengar hadis ini. Barang siapa yang berbanyak riba, transaksi riba, maka hasil akhirnya dia akan bangkrut. Dan saya beriman dengan ini, pasti bangkrut. Cepat atau lambat. Dosa besar ini, ikhwan. Dosa berat itu, dosa luar biasa. Ya Allah. Na'udzubillah. Untuk itu bertobatlah kepada Allah. Antum punya apa, jual, cepat lunasi. Sambilan kok ada, ya ada duit sedikit, sedekah dikit. Ada banyak, sedekah banyak. Sambilannya tadi. Maksudnya berusaha untuk nutup ini. Apa yang bisa dijual-jual. Saudara punya duit kita hutangin dulu. Tapi jangan ada anakannya, jangan ada ribanya lagi. Apa yang bisa diusahakan, diupayakan semaksimal mungkin. Sambilan, sedekah dikit-dikit. Sambilan, tapi ini sambilan dan antum tinggalin tidak ada masalah, karena antum layak disedekahi juga sebenarnya. Layak disedekahi. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Siwan memang ini nggak tahu ya, insyaallah kapan Allah musta'an. Ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat-cepat angkat ini asap dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak tahu, Pak Gubernur sudah memerintahkan untuk sholat istisqa, tapi kok nggak terdengar ada pemerintah kita ngadain istisqa. Disuruh sholat istisqa sendiri-sendiri kelihatannya kita. Maksudnya jamaah mana, pondok mana begitu. Bagusnya kalau pemerintah ngadain, masya Allah kita bisa gabung gitu kan. Tapi kalau enggak, paling enggak kita selipkan dalam doa di khutbah Jumat kita. Nah, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna wa la taj'alna minal qanitin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.